Halo, what's up? Welcome to Rizky Among Channel. Halo, what's up? Welcome to Rizky Among Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo. So, buat kalian yang suka bilang, Kak, tukeran tangan dong, Kak, tukeran tangan dong. Stop, jangan bilang kayak gitu lagi. Saya bakal ngasih trik kursus saya untuk kalian semua para subscriber. Jadi ini adalah teknik kursus saya waktu dulu. Dan saya bakal sharing ke kalian teknik kursus mahal versi Rizky Among Channel. Jadi bersyukur sudah mensubscribe channel ini dan terima kasih. Waktu saya gambar teknik ini susah banget dan selalu berulang-ulang dan selalu ngapus-ngapus terus. Tapi kalau kalian sering gunain skill ini atau gunain teknik ini untuk belajar, kalian bakal auto profesional nantinya. Jadi ayo kita mulai videonya. Belajar bersama Rizky Among. Oke, yang pertama belajar menggambar garis dari kiri ke kanan. Pada proses ini kalian harus fokus dan bersabar karena teknik ini berguna untuk melatih kontrol tangan saat membuat sketsa dan melatih ketepatan pada saat mensketsa. So, pada latihan ini kalian harus membuat garis secara horizontal dari kiri ke kanan dengan lurus tanpa bantuan penggaris. Proses ini cukup sulit dan harus bersabar. Dan kalau kalian udah gambar garis dari kiri ke kanan, kalian harus gunain kertas A4. Karena ini penting, kalian harus gunain kertas A4 atau ukuran lebih. Karena kalau kurang, kalian berarti belum bisa gambar teknik garis ini. Karena waktu saya gambarnya di ukuran A4 sebanyak 3 kali dan berulang-ulang. Itu yang bikin skill kalian tambah naik. Jadi itu dia rahasianya. So, semangat lagi dan lanjut ke video selanjutnya. Oke, yang kedua belajar menggambar garis dari atas ke bawah. Pada proses ini kalian harus fokus karena teknik ini berguna untuk melatih kecepatan dan melatih kontrol tangan pada saat mensketsa. So, pada latihan ini kalian harus membuat garis secara vertikal dari atas ke bawah dengan lurus tanpa bantuan penggaris. So, ini sedikit lebih mudah daripada teknik sebelumnya. So, kalau kalian udah gambar garis vertikal dari atas ke bawah, tandanya kalian berhasil karena ini teknik lebih mudah ketimbang teknik sebelumnya. Dan jangan lupa gunain kertas A4 atau ukuran lebih karena itu rahasianya. So, semangat belajar lagi, kita lanjut ke video selanjutnya. Next, yang ketiga, belajar menggambar garis zigzag. Pada proses ini kalian harus fokus dan bertenaga. Karena proses ini berguna untuk melatih kontrol bentuk sketsa dan melatih konsistensi garis. So, ini proses yang nggak begitu sulit. So, semangat. So, di teknik zigzag ini kalian harus sedikit bertenaga karena kalau kalian lemes nanti efek zigzagnya nggak terlalu nyata. Tapi proses ini atau teknik ini bakal nambah kontrol keseimbangan dan kontrol tangan kalian juga. So, ini benar-benar berguna untuk kalian yang suka gambar kubisme ataupun abstrak. So, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, lanjut belajar menggambar garis gelombang. Pada proses ini kalian harus benar-benar fokus dan bersabar. Karena proses ini berguna untuk melatih kontrol tangan agar lebih luas dan konsistensi sketsa. So proses ini cukup sulit waktu saya belajar dulu. Jadi kalian harus bersabar dan semangat lagi.
Oke, ini adalah teknik yang lumayan susah karena waktu dulu saya gambar ini tuh susah dan lama banget. Karena waktu dulu tuh rasanya buat gelombang ini tuh susah, apalagi berkali-kali dan kalian harus nyamain gelombang yang pertama sampai yang akhir, itu yang paling susah. Tapi lama-kelamaan kalau kalian bisa gambar gelombang ini secara berterus-terus atau berulang-ulang, kalian auto profesional nanti ketika kalian men-sketsa gambar kalian. So, teknik ini adalah yang paling berpengaruh untuk kalian ketika men-sketsa. So, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, belajar menggambar lingkaran adalah salah satu yang paling sulit karena kalian harus mengkontrol tangan dan pikiran kalian. Pada proses ini kalian harus fokus dan bersabar karena proses ini berguna untuk melatih kontrol tangan, range atau jangkauan tangan, dan keseimbangan tangan pada saat mensketsa. So, proses ini pelan-pelan aja, jadi kalian gak usah buru-buru dan kalian pastikan itu bulat, bukan lonjong. Oke, di teknik bulat ini teknik yang paling susah juga karena waktu kecil dan kursus saya gambar ini tuh lamanya lebih dari saya gambar gelombang karena dia harus sempurna, dan kalau saya gambar pasti hapus lagi, tapi nggak apa-apa, yang penting jadi bulat. Nanti lama-lama kalau kalian udah pro dan udah bisa, nanti kalian tinggal sekali garis atau 2 kali garis kalian udah bisa gambar bulat sempurna. Karena kalau kalian nanti salah akhirnya jadi kelonjong nanti gambarnya atau ke oval-oval gitu. So, ini teknik yang paling susah. Tapi ini yang paling berpengaruh untuk tangan kalian agar jangkauan tangan kalian atau range tangan kalian bisa jauh. So, ini yang bikin tangan kalian tambah luas. So, kita lanjut ke video selanjutnya. Semangat! Next, belajar bentuk oval. Pada proses ini kalian harus cermat dan fokus karena ini berguna untuk melatih kontrol dan melatih sketsa wajah. Buat kalian yang suka gambar anime, proses ini pasti gampang. So, semangat! So, untuk teknik oval kalian harus gunain kertas A4 juga seperti yang lainnya, dan gak boleh gunain kertas di bawah A4 ukurannya. Dan teknik oval adalah teknik yang paling saya cepat gambarnya. Maksudnya dulu saya paling cepat gambarnya karena saya sering gambar orang atau anime. Jadi kalau kalian sering gambar anime atau orang, pasti kalian cepat gambar ovalnya. Yang penting kalian harus pelan-pelan dan bersabar karena teknik ini bisa melatih keseimbangan waktu kalian men-sketsa. So, lanjut kita ke video selanjutnya. Dan yang terakhir, belajar menggambar garis lekuk. Di antara semua teknik ini yang paling susah karena kalian harus membuat tekukan yang konsisten dan tidak boleh salah. Karena kalian harus membedakan antara lekukan dan bukan coretan yang bergelombang. Kalian harus menggambar lekukan yang stabil dan lekukan yang membuat tangan kalian seperti sulit melakukannya. Ini contoh yang benar. Karena jika mudah menggambarnya, contohnya seperti ini, itu kalian artinya salah. Proses ini berguna untuk melatih kontrol tangan, keluasan tangan, jangkauan atau range tangan pada saat mensketsa, dan melatih keseimbangan tangan. So, ini harus sabar dan semangat. So, ini teknik yang terakhir dan teknik yang paling susah waktu saya gambar, dan semua murid-murid saya, maksudnya semua murid-murid yang ada di situ juga susah gambarnya. Karena ini adalah teknik lekukan, karena teknik lekukan memang sangat sulit, seperti gelombang. Tapi ini jauh lebih sulit karena kalian harus menyeimbangkan lekukan yang satu dengan yang lainnya. Dan kalian harus menyeimbangkan tangan kalian. Karena
Kalau kalian salah gambar lekukan, akhirnya kalian seperti gambar coretan dengan lekukan. Itu yang salah dan nggak bikin tangan kalian jadi lebih luwes. So, kalian harus detail dan harus bersabar menggambarnya, jadi nggak boleh salah sama sekali. Dan kalau salah berarti kalian harus ulang lagi dari awal. Dulu waktu saya tuh gambar hampir 20 lekukan kayak gini, dan yang benar cuma 3 karena saya belum tahu tekniknya. So, ini yang bikin saya tambah, wah gila sih. Ini yang bikin skill saya tambah naik tuh di teknik lekukan ini. So, yang penting semangat. Dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar menggambar lebih bagus lagi dan lebih luwes lagi. Dan gak usah ngomong, Kak tukeran tangan dong, Kak tanganku insecure. Percaya diri dan jadi diri kalian sendiri dan terus belajar. Jadi terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Jadi terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Untuk video selanjutnya, klik di sini.